Kembali lagi dengan Angkringan Sains Indonesia. Setelah kemarin kita membahas tentang naratif review, kali ini kita akan membahas mengenai esai. Mungkin buat teman-teman semuanya sudah nggak asing ya dengan apa sih yang namanya esai itu. Ya mungkin langsung saja. Jadi, esai merupakan salah satu bentuk tulisan yang banyak digunakan dalam lingkungan akademis, baik itu untuk tugas, perlombaan, hingga hanya untuk sekedar menuliskan opini pribadi. Perbedaan antara esai dengan jenis tulisan lainnya adalah terdapatnya opini penulis dalam tulisan, atau tidak hanya berisi hasil pengamatan, penelitian, ataupun pendapat para pakar. Nah, esai dalam dunia akademisi, khususnya perkuliahan, biasanya digunakan pada saat pengenalan mahasiswa baru di kampus. Selain itu, esai juga seringkali digunakan dalam perlombaan-perlombaan tingkat universitas. Nah, apakah membuat esai sendiri merupakan sebuah pekerjaan yang sulit? Nah, di sini Angkringan Sains Indonesia akan memberikan beberapa tips and trik dalam pembuatan esai. Langsung saja ya. Yang pertama adalah mencari topik. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari topik apakah yang akan kalian buat. Seperti yang sudah disebutkan tadi, esai merupakan tulisan yang di dalamnya tidak hanya berisi data ataupun opini dari para ahli, namun juga berisi opini kalian sebagai penulis. Karena itu, usahakanlah untuk memilih topik yang relevan dengan bidang dan pengetahuan kalian. Yang kedua adalah mencari referensi. Jadi, usahakan kalian bisa membaca berita dan artikel yang sesuai dengan topik esai yang kalian akan buat. Nah, sebelum membuat esai, penting bagi kalian untuk menambah referensi dan wawasan kalian terkait apa yang harus kalian tulis. Ingat, kalian akan memberikan opini kalian pada esai yang kalian buat untuk menambah sudut pandang dan pengetahuan kalian. Bacalah tentang hal yang akan kalian kaji dari berbagai sisi, baik itu yang pro maupun kontra. Jika perlu, diskusikan langsung dengan ahli dari bidang tersebut atau dengan teman kalian. Nah, yang ketiga adalah buatlah outline. Nah, hal selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah membuat outline esai. Secara garis besar, bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Ketiga bagian tersebut secara eksplisit ataupun tidak bergantung pada panduan penulisan ataupun keinginan kalian. Buatlah list apa yang akan kalian tulis per masing-masing bagian. Untuk tips and triknya akan dibahas setelahnya. Karena itu, tonton terus videonya ya. Nah, yang keempat adalah membuat pendahuluan. Pendahuluan pada esai biasanya berisi latar belakang dari tulisan tersebut. Latar belakang masalah bercerita tentang alasan mengapa kamu mengangkat topik tersebut. Nah, buatlah dengan runut dari payung permasalahan yang luas dan menyempit ke inti permasalahan. Ingat, di sini jangan terlalu banyak menggunakan opini kalian. Masukkanlah data-data hasil penelitian ataupun opini orang lain yang terkait permasalahan secara singkat dan jelas di bagian ini. Intinya, jangan terlalu dalam tapi jelas ya. Nah, di sini ada contoh latar belakang. Mungkin teman-teman semuanya nanti bisa mencari referensi-referensi lain yang ada di internet. Karena cukup mudah dan cukup gampang ya buat mencari referensi semacam ini. Kita lanjut. Yang kelima adalah membuat isi. Isi merupakan bagian krusial dari suatu esai. Apabila isi dari esai kamu kurang berbobot, sebagus apapun latar belakang kamu, bisa jadi esai kamu akan dianggap buruk. Jadi hal pertama yang perlu diingat adalah tulisan bagian ini harus lebih banyak dibandingkan 2 bagian lainnya. Pada bagian isi,
tuangkanlah opini-opini yang sudah kamu kumpulkan sebelumnya. Ingat, tuangkanlah opini-opini tersebut secara sistematis dan terstruktur, bukan hanya asal tempel saja. Misalnya di sini kamu mau menulis esai tentang kebakaran hutan akibat pembebasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Saat pembuatan esai, kamu mendapatkan ada dua opini, baik itu pro ataupun kontra, dan masing-masing mereka punya argumentasi sendiri. Jadi buatlah segmen-segmen pembahasan untuk membandingkan kedua opini tersebut. Misalnya, pertama kamu mau membahas tentang dampak lingkungan, maka kajilah hal terkait dampak lingkungan dari kedua sudut pandang tersebut. Setelah itu, lanjut ke sudut pandang lainnya, misalnya sudut pandang ekonomi ataupun yang lainnya. Setelah menjabarkan argumen-argumen dan data dari para ahli, silakan tuliskan opini kalian. Ingat, dalam pembuatan esai dan karya ilmiah, jangan gunakan sudut pandang orang pertama seperti aku, saya, dan lain-lain. Dan gantilah dengan kata penulis. Dalam membuat opini, coba analisis masing-masing argumentasi dan tentukanlah apakah kamu lebih condong ke pro ataupun kontra dengan topik yang diangkat. Buat secara singkat, padat, dan jelas, namun tetap tulislah opini kalian dengan didasari data dan fakta. Jangan berlebihan, apalagi sampai mengarang-arang sesuatu. Nah, yang keenam adalah membuat kesimpulan. Langkah terakhir dari pembuatan esai adalah membuat kesimpulan. Buatlah kesimpulan yang singkat dan jelas, dan simpulkanlah dari hasil analisis kalian terhadap suatu topik dan juga opini kalian. Nah, yang terakhir adalah koreksi esai Anda. Jadi, sebelum dikumpulkan, koreksi kembali esai Anda. Ingat, apabila Anda membuat esai ilmiah, maka bahasa yang digunakan harus bahasa yang baku. Hindari juga penggunaan kata seperti di, pada, dan di awal kalimat. Periksa lagi apakah jumlah pembahasan yang ada sudah cukup banyak dibandingkan dua bab lainnya. Terutama ketika kamu membuat esai yang tidak dipisah secara eksplisit. Ya, jadi itu tips and trick dari Angkringan Sains Indonesia dalam pembuatan esai. Mungkin nanti teman-teman semuanya bisa melihat contoh-contoh esai yang ada di internet sebagai gambaran teman-teman semuanya. Terima kasih karena sudah menonton video ini dan selamat mencoba membuat esai sendiri ya.